Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore untuk kita semua. Mari bersama-sama saat sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur, memberikan puji-pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan kita, Allah kita yang maha besar, yang berkuasa atas hidup kita. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap karya-karyamu yang ajaib, yang tidak pernah kami lupakan, Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami. Biarlah pada saat ini, Tuhan, ini boleh menjadi kerinduan hati kami, ini boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk kami datang kepadamu, memuji, menyembah Engkau, Allah yang baik. Terima kasih, Tuhan. Berkati ibadah kami pada saat sore hari ini ya Bapa. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu ya Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu ya Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang indah Tuhan, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang
perbuatan tangan-Mu. Amin. Kami mau sembah Kau Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku pujikan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Baru setiap pagi.
Dia baik bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, kita punya Tuhan yang maha besar, sebab Dia raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Katakan sekali lagi, Tuhan raja maha besar. Tuhan raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan raja maha besar. Tuhan raja maha besar, Tuhan raja maha besar. Mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Tuhan raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan raja maha besar. Tuhan raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan raja maha besar, Tuhan raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersukacita bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan raja maha besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan raja maha besar. Tuhan raja maha besar, Tuhan raja maha besar. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah saat ini kita mau senantiasa terus memuji, menyembah Tuhan kita. Biarlah hanya Yesus yang layak kita sembah. Sekali Yesus selamanya, tetap Yesus di dalam hidup kita. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada sampai detik ini Tuhan. Di tahun yang baru, kami percaya Tuhan, mengawali tahun ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, terus berserah dan bergantung hanya kepada Engkau saja. Tuhan, urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah kebenaran firman Allah ini Tuhan, yang akan memotivasi kami sepanjang tahun ini Tuhan. Membawa kami semakin naik level ya Bapa. Mengerti rencana dan kehendak-Mu yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, juga urapi seluruh umat-Mu yang menikmati worship at home pada saat sore hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara sekalian. Kita berada di tahun yang baru, tahun 2026. Saudara, kita berada 5 hari sudah menjalani tahun yang baru ini. Di tahun-tahun yang lalu ada banyak hal yang sudah kita lewati. Mungkin ada saudara yang menikmati berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Allah sepanjang tahun 2025. Luar biasa kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Tetapi ada orang yang mengalami pencobaan yang berat, tantangan kehidupan yang berat, yang tidak mudah menghadapi tahun yang lalu, tahun 2025. Dengan susah payah saudara melewati sampai di tahun ini. Mungkin itu belum selesai. Ada yang saudara juga yang mengalami penderitaan, kesusahan di dalam keluarga, usaha pekerjaan, bahkan rumah tangga yang belum mungkin tuntas. Tapi ada sebagian orang yang juga mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam keluarga dan usaha pekerjaan. Ada peningkatan yang luar biasa sepanjang tahun 2025. Tetapi ada juga orang yang mengalami penurunan sampai di titik terendah. Saudara sekalian, pada saat sore hari ini, saya rindu menyampaikan sesuatu yang saya rindu sampaikan kepada saudara semua, termasuk saya secara pribadi. Bagaimana sikap kita memasuki, menghadapi, dan menjalani hidup sepanjang tahun 2026. Sepanjang tahun ini, saya pribadi merindukan kasih dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan saya. Saya rindu mengalami namanya kemenangan demi kemenangan. Saya juga rindu mengalami namanya kebebasan demi kebebasan. Mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Perjalanan hidup kita membuka tangan atau melipat tangan. Tidak semudah kita membalik tangan kita. Karena perjalanan hidup adalah proses kehidupan yang mau tidak mau harus kita jalani dan kita lewati. Mau nggak mau kita harus menghadapi sepanjang tahun yang kita sendiri belum tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, yang pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita memasuki, sikap kita memasuki tahun 2026, memasuki menjalani hidup sepanjang tahun ini. Pastinya saudara, saya merenungkan, yang pertama kita mesti mengandalkan Tuhan. Saudara, dunia ini ada banyak penderitaan, ada banyak susahan. Saudara melihat bagaimana bencana alam sedang terjadi di negara kita, di Indonesia, di berbagai belahan pulau yang ada di Indonesia ini. Ada saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesusahan dan penderitaan. Dan mungkin kita sekarang berada di tempat yang aman, yang menurut kita, menurut saya, aman saya. Menurut kita, tidak mungkin terjadi bencana. Tetapi saudara, kadang kala bencana itu terjadi, tidak disangka-sangka,
tidak kita pikirkan, bahkan kita rencanakan pun tidak, datang dengan sendirinya. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Saudara, setiap saat kita mesti mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Tuhan yang menyatakan kasih dan rencananya kepada kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mari kita sama-sama baca. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, inilah yang firman Tuhan catat. Kalau kita punya sikap mengandalkan Tuhan, sepanjang hidup kita, sepanjang tahun ini, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, mengatakan berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, di dalam segi kehidupan kita apapun yang kita lakukan, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Meminta Tuhan campur tangan dengan segala apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Maka dikatakan berbahagialah orang, diberkatilah orang itu. Saudara, bukankah setiap kita merindukan setiap saat menjadi orang-orang yang diberkati? Menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan ada banyak orang di luar sana termasuk saya dan anak-anak Tuhan yang lainnya. Mengejar bagaimana diberkati. Mengejar bagaimana hidup berbahagia. Banyak cara orang ingin berbahagia. Dia bilang kalau punya uang banyak pasti berbahagia. Untuk dapat uang banyak tidak mudah, saudara. Menjadi orang yang diberkati sebenarnya kalau menurut firman Tuhan ini hanya mengandalkan Tuhan, artinya melibatkan Tuhan, melibatkan kuasa ilahi, melibatkan kemahakuasaan Allah, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Artinya saudara, bila bimbingan arahan Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Keputusan-keputusan kita adalah keputusan yang Tuhan tunjukkan. Apapun yang kita lakukan adalah tuntunan yang datang dari Tuhan. Makanya orang menjadi diberkati. Makanya menjadi orang yang berbahagia. Dikatakan ia seperti pohon ditanam di tepi air. Saya membayangkan bagaimana pohon yang ditanam bukan di tepi sungai, saudara. Di tepi air, artinya air itu terus mengalir. Artinya terus segar pohon itu. Pohon itu akan berbuah lebat. Pohon itu akan menikmati namanya sari-sari makanan dari dalam air. Karena dekat sumber air. Bagaimana pohon yang ada di tepi air, dia tetap segar, dia tetap kuat, tidak menghadapi yang namanya panas terik. Saudara sekalian, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara, mungkin panas, tetapi dia bisa menyerap air, akar-akarnya. Daunnya dikatakan tetap hijau.
dan tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir menghadapi tahun-tahun kering. Saudara, tahun-tahun kering juga berbicara tentang kesusahan, tentang penderitaan, tidak ada hujan, panas. Artinya kalau kemarau panjang, banyak pohon-pohon yang mati. Kekeringan, saudara, banyak orang yang gak suka dalam kekeringan. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa. Bagaimana kita menyikapi hidup ini, saudara. Menjalani hidup kita sepanjang tahun ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, berbahagia, tidak mengalami yang namanya panas kering. Tetapi dia hidup, saudara, berbuah terus karena daunnya hijau. Dia mendapatkan makanan setiap saat ada di tepi air itu. Nah, saudara sekalian, saya dan saudara pun punya kerinduan yang sama. Untuk senantiasa menikmati kesegaran. Menikmati kesegaran. Menikmati kekuatan yang baru. Itu kalau kita mengandalkan Tuhan. Saudara, yang kedua. Tadi yang pertama saya katakan mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita menyikapi, menjalani hidup sepanjang tahun ini. Yang kedua, kita mesti mempercayai akan janji Tuhan. Saudara, di Alkitab ada banyak janji-janji Tuhan yang luar biasa. Janji untuk keluarga kita, janji untuk masa depan kita, janji untuk rumah tangga kita, bahkan janji untuk usaha pekerjaan kita. Janji Tuhan banyak sekali modelnya kepada kita. Saudara, Dia yang berjanji tidak akan pernah berdusta. Kita mesti mempercayai akan janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ada banyak firman Allah yang menulis tentang janji Tuhan kepada setiap kita. Saudara, janji yang paling gampang. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Saudara. Nah, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk setiap kita. Mengenai kita. Mengenai keluarga kita, mengenai usaha pekerjaan kita. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, rancangannya, saudara. Kita mengalami damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ini rancangan Tuhan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, dikatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bukan yang tidak baik. Hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan yang terbaik untuk kita nikmati. Saudara, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita melihat bagaimana janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya ulangi, saudara. Sebab itu, kita yang menjalani hidup sepanjang tahun ini, Tuhan berjanji, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Saudara, Dia juga menjadi gembala kita yang baik. Tuhan berada di depan kita.
Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Kalau di depan kita ada lubang yang besar, dia pasti mengangkat tangan untuk kita, membuat kita berhenti, menghentikan kita. Ada lubang yang membahayakan kita. Ketika berjalan ada musuh, saudara, ada binatang buas yang akan menyerang. Tentunya yang di depan sendiri akan menghadapi terlebih dahulu. Karena dia sendiri yang berjalan di depan kita. Saudara, saya merenungkan bagaimana kalau Tuhan itu di depan saya, di depan kita, saudara. Siapa yang bisa menghalangi kita? Siapa yang bisa menghentikan kita? Siapa yang berani mengganggu kita? Kalau yang di depan itu Tuhan, Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, ada di depan kita. Dia menjadi perisai, Dia menjadi tameng kehidupan kita. Musuh yang seperti apa yang bisa melawan Tuhan? Saya kira, saya pastikan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Saudara, ini berarti jaminan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mempercayakan janji Tuhan, ini janji Tuhan. Dia sendiri yang berjalan di depan kita. Dikatakan dia sendiri akan menyertai engkau, menyertai saudara dan saya. Artinya dia bersama-sama dengan kita. Saudara sekalian, kalau ada apa-apa, Dia yang menyertai kita, tidak akan pernah tinggal diam. Kalau terjadi sesuatu dalam hidup keluarga kita, usaha pekerjaan kita, dan lain sebagainya, saudara, Dia Tuhan yang menyertai kita, tidak pernah tinggal diam. Saudara, menyertai kita. Dia tidak menyuruh yang lainnya. Dia sendiri yang menyertai kita. Karena Alkitab menulis, Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang menjadi satu manunggil dengan hidup kita. Saudara, kalau Dia menyertai kita, Dia juga berjanji, Dia tidak akan membiarkan engkau. Saudara, artinya Dia peduli. Tidak membiarkan kita, berarti Dia perhatian. Dia care dengan kita, saudara. Apa yang perlu diperhatikan dalam hidup kita? Saudara, jangan pernah takut dan gentar. Dia bilang janganlah takut, jangan patah hati, jangan lemah, jangan gentar menghadapi hidup ini. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Dia mengatakan tidak meninggalkan engkau. Saudara, karena memang dalam Ibrani 13 mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Saudara, ini janji Tuhan. Dia menyertai dan tidak meninggalkan kita. Kita kalau punya orang tua yang baik, ada orang tua yang masih berani, bisa meninggalkan anaknya ketika tantangan yang besar. Ketika menghadapi bahaya yang besar, yang ketika orang tua nggak mampu, Dia akan membiarkan kita. Tetapi Tuhan, Dia pasti membela anak-anaknya. Karena Dia sendiri yang berbicara. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Saudara dan saya berada dalam pusat perhatian Tuhan. Kita berada di dalam kendalinya Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut. Entah apa yang saudara takutkan hari-hari ini, saya nggak tahu. Menghadapi tahun ini, saudara, ada ketakutan-ketakutan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, di tahun yang lalu belum selesai masalahnya. Takut kalau bertambah lagi masalahnya lebih besar. Tahun ini aja aku sudah lemah, apalagi tahun depan.
mungkin aku lebih lemah. Saudara ketakutan. Saudara mungkin patah hati, putus asa dan tawar hati menghadapi hidup ini. Tetapi ingatlah, kita mesti mempercayai akan janji Tuhan. Dia yang berjanji tidak akan pernah berdusta kepada anak-anaknya. Saudara sekalian, mari kita sebagai anak Tuhan. Saudara, yang pertama kita mesti mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita mesti mempercayai akan janji Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia masa kini ngomong seperti ini. Tuhan sendiri akan membimbing engkau dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau, sebab itu jangan takut dan cemas. Saudara, Dia yang membimbing kita. Dia yang akan menolong kita karena Dia penolong, saudara. Kapanpun kita butuhkan, penolong itu akan hadir dan datang. Dan Dia berjanji tidak akan mengecewakan kita. Di tahun-tahun lalu saudara mungkin banyak kecewa. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mempercayakan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan seringkali kita yang seringkali mengecewakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara sekalian, itu bagian yang kedua. Bagian yang terakhir, saudara. Tadi saya katakan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita mesti mempercayakan janji Tuhan. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, saudara. Kita mesti terhubung dengan Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia sumber hikmat. Dia sumber kebijaksanaan. Saudara, kalau kita nggak tahu apa yang harus kita buat, Dia sumber hikmat yang bisa memberikan kita hikmat, akal budi, bijaksana untuk menghadapi hidup ini. Menghadapi keluarga, menghadapi usaha pekerjaan, menghadapi tantangan kehidupan di tahun ini yang kita belum tahu apa yang akan menimpa dalam hidup kita. Tetapi kita mesti terhubung, connect dengan Tuhan. Terus melekat dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, saya pribadi berupaya, saudara, untuk terus terhubung kepada Tuhan. Kadang-kala malam, saya bisa menyembah Tuhan sambil tidur. Kadang saudara saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terus ingin terhubung dengan Tuhan. Saudara, di dunia ini banyak hal yang kita tidak tahu. Di dunia ini ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Makanya kita terus terhubung kepada Tuhan supaya mendapatkan tuntunan Tuhan. Mendapatkan arahan Tuhan, bimbingan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Menyatakan apa kehendaknya. Dia berbicara menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Kalau kita terhubung, kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saudara sekalian, firman Allah di dalam Yesaya 40 ayat 31. Kita baca sama-sama. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya ulangi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saya sering merenungkan ayat ini, saudara. Kalau kita adalah orang-orang yang terhubung kepada Tuhan, kadang dikatakan seperti ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Orang-orang yang senantiasa melekat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mendapat kekuatan baru.
Saudara, saya merenungkan kekuatan baru. Berarti saudara, kekuatan kita mungkin lemah, mulai berkurang. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, saudara, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti baterai HP kita kalau sudah mulai merah, tinggal sedikit 1%, dibutuhkan saudara kabel untuk mengecas kepada sumber listrik yang mengalirkan ke HP kita, sehingga HP kita connect menjadi kuat kembali, ya, baterainya naik full 100, maka dia bisa dipakai kemana-mana. Dia bisa kuat untuk bisa lihat YouTube, TikTok dan sebagainya. Tetapi kalau baterainya habis sudah nggak bisa dipakai. Nah, saudara sekalian, kekuatan baru kalau kita terhubung dengan Tuhan. Mari hari-hari ini kalau saudara kita sudah lama tidak terhubung dengan Tuhan, tidak connect dengan Tuhan, tidak melekat kepada Tuhan, saya mengajak saudara dan saya, mari kita sama-sama terhubung terus dengan Tuhan. Supaya ada kekuatan yang baru. Kita akan seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. So lihat, Raja Wali naik terbang. Dia menembus angin badai. Semakin naik dengan kekuatan sayapnya. Saudara, ketika kita punya kekuatan baru, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa bekerja maksimal. Kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan kekuatan rohani kita. Nah, saudara, ada banyak hal ketika kita punya kekuatan yang baru. Paling tidak kita bisa menolong diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang lain. Kalau kekuatan kita sudah full, punya kekuatan yang baru. Terjemahan Alkitab yang lain ngomong begini. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lelah. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Bayangkan saudara, mestinya orang yang berlari itu menjadi lesu karena hilang kekuatannya. Tetapi tidak dengan orang yang terhubung dengan Tuhan. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Dapat dari mana kekuatannya? Tentunya dapat dari Tuhan. Dia sumber kekuatan kita kalau selama kita terhubung dengan Tuhan. Kita tidak menjadi lesu. Saudara, ya, mari kita cek dalam hidup kita. Kalau hari-hari mulai lesu, mulai lelah, jangan-jangan kita sudah tidak terhubung dengan Tuhan. Hari-hari ini mulai banyak kekecewaan dan penderitaan. Jangan-jangan kita tidak terhubung dengan Tuhan. Hilang tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Saudara, dikatakan lagi dalam versi mudah dibaca ngomong begini. Mereka yang percaya kepada Tuhan menjadi kuat lagi. Nah, saudara, luar biasa terjemahan ini. Orang yang percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terus terhubung dengan Tuhan, menjadi kuat lagi. Artinya kalau kita lemah untuk dapat kuat lagi, harus terhubung dengan Tuhan. Karena dia sumber kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Saudara, dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang perkasa. Saudara, seperti Raja Wali yang baru tumbuh bulunya. Saudara, kekuatan baru. Mereka berlari tidak menjadi lemah dan berjalan tidak menjadi lelah. Saudara sekalian, mari kita cek hidup kita. Apakah saudara memasuki tahun ini dengan kelelahan, dengan kelesuan? Mari saudara. Tadi yang pertama saya katakan kita mesti mengandalkan Tuhan. Yang kedua kita mesti mempercayai akan janji Tuhan. Dan yang ketiga saudara, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Saudara, kita akan mendapat kekuatan yang baru.
Karena Tuhan di dalam ayat yang ke-29, ayat 29, coba lihat. Nah, Dia memberi kekuatan yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang butuh daya, butuh kekuatan, kita mesti terhubung dengan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami kelesuan, semangat kita mulai kendor, mari sekali lagi kita akan terhubung dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberkati saudara dan saya. Sepanjang tahun ini, mari kita menjalani hidup kita dengan mengandalkan Tuhan, mempercayakan janji Tuhan, dan terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan sepanjang tahun ini. Tetapi kami bersyukur untuk firman-Mu yang mendasari tahun ini. Bagaimana kami menjalaninya. Bagaimana kami menyikapi Tuhan sepanjang tahun ini. Supaya kami menikmati berkat-berkat-Mu dan kebahagiaan Tuhan. Bahwa hati kami terus mengandalkan Engkau. Bahwa hidup kami sekeluarga mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Buat kami sekeluarga Tuhan terus mempercayai akan janji-janji-Mu yang tertulis dalam firman-Mu dalam Alkitab ini Tuhan. Dan bawa setiap kami, umat-Mu, keluarga kami Tuhan, untuk terus terhubung melekat kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami yang luar biasa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Teguhkan firman-Mu atas seluruh umat-Mu yang mengikuti worship at home pada sore hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka gumulkan, Engkau sedang memperhatikan mereka. Engkau sedang campur tangan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.